Halo sobat semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah film lawas yang diproduksi pada tahun 1987. Film ini masih sangat asik dan seru untuk kita nikmati bersama. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Hollywood. Film ini berjudul Predator. Mayor Dutch yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger dikejutkan dengan suara dari arah belakangnya yang ternyata adalah teman seperjuangannya, yaitu Dillon, di saat mereka masih aktif dalam militer. Berkisah tentang sebuah tim elit yang anggotanya mantan militer disewa oleh pihak militer pemerintah untuk menyelamatkan Sandra dari kelompok gerilyawan di tengah hutan Amerika Tengah. Mereka pun briefing sebentar untuk melacak titik pencarian, dan tak seberapa lama setelahnya mereka pun langsung cekidot berangkat menuju ke titik lokasi pencarian. Sesampainya mereka di lokasi pencarian, satu persatu mereka turun ke bawah menggunakan tali, kemudian melakukan pencarian dengan berjalan kaki, karena medan yang sangat sulit untuk dijangkau menggunakan alat transportasi darat. Tak seberapa lama mereka berjalan, mereka sudah menemukan bodi helikopter yang tersangkut di pepohonan. Kemudian salah satu anggota tim elit tersebut memanjat untuk mengetahui keadaan helikopter serta pilotnya. Kemudian dia turun lagi ke bawah untuk melaporkan kepada Mayor Dutch bahwa helikopter telah ditembak menggunakan rudal panas. Salah satu anggota tim bernama Billy menemukan beberapa tubuh yang tergantung di pohon, yang kulit-kulitnya sudah terkelupas semua. Lewat kalung yang didapat dari salah satu korban bernama Jim Hopper, Dutch mengenalinya serta merta heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Jim Hopper dan timnya. Dari sini Mayor Dutch mulai curiga dengan Dillon serta misi yang dilakukannya di dalam hutan ini. Billy juga menjelaskan kepada Dutch bahwa telah terjadi tembakan yang membabi buta ke segala arah yang dilakukan oleh Jim Hopper dan timnya. Namun, tidak ada jejak sedikit pun yang ditemukan. Singkat cerita, Dutch dan temannya pun melanjutkan perjalanan sehingga sampailah mereka pada sebuah kamp gerilyawan. Setelah melakukan pengintaian sejenak, Dutch dan timnya pun melakukan penyerbuan ke kamp gerilyawan dengan harapan dapat menyelamatkan para sandera yang mereka cari. Dan terjadilah baku hantam tembak-menembak di antara mereka dengan para gerilyawan. Berkat pengalaman dan strategi perang yang luar biasa, dengan sekejap mereka memporak-porandakan kamp gerilyawan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan sandera yang mereka cari selama ini, yaitu Menteri Kabinet. Akhirnya Dutch menjadi bertambah curiga kepada Dillon, karena Dillon selama ini telah membohonginya dengan apa yang telah diberitahukannya untuk melakukan misi pencarian ini. Lalu mereka pun bergerak untuk meninggalkan kamp gerilyawan menuju ke titik penjemputan helikopter yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Saat mereka bergerak meninggalkan kamp gerilyawan, Billy merasakan ada sesuatu yang aneh yang sedang memperhatikan mereka dari arah pepohonan. Tetapi Billy mengabaikan hal itu dan melanjutkan perjalanan menyusul teman-temannya. Sampai pada suatu tempat, mereka tiba-tiba berhenti karena melihat tingkah Billy yang seperti sedang dalam ketakutan sambil menatap sesuatu ke arah di dalam hutan.
Hal itu membuat Dutch dan timnya merasa aneh dengan tingkah laku Billy. Kemudian Dutch menghampiri Billy dan menanyakan kepada Billy apa yang sedang dilihatnya. Namun Billy hanya mengatakan ia melihat ada sesuatu di arah pepohonan itu. Saat mereka sedang mengamati tingkah laku Billy yang aneh, saat itu pula seorang tawanan wanita yang bernama Anna dan merupakan anggota gerilyawan mencoba untuk melarikan diri. Lalu Hawkins mengejar Anna dan mendapatkannya. Saat berbicara dengan Anna, tiba-tiba muncullah makhluk aneh yang tak kasat mata. Dengan secepat kilat menyerang Hawkins, lalu menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Anggota tim lainnya berlarian mendekati Anna dan heran dengan keadaan Anna yang telah berlumuran darah, serta menanyakan kepada Anna apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang telah menyerang mereka, dan kemana tubuhnya Hawkins. Anna mengatakan hutan ini seperti bergerak. Ada sesuatu yang tak kasat mata yang menyerang Hawkins dan menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Anna, karena itu semua tidak masuk akal. Kemudian mereka berpencar untuk menemukan tubuh Hawkins. Saat Blaine mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba ada tembakan kilat yang bercahaya mengenai tubuh Blaine dan Blaine pun tersungkur. Meg yang mengetahui keadaan tersebut berlari mendekati dan Meg melihat ada makhluk aneh yang bergerak seperti dedaunan. Kemudian Meg menembaki ke arah sekitar tersebut dan diikuti juga oleh teman-teman yang lainnya. Mereka menembak membabi buta ke segala arah sehingga sesuatu apapun tak mungkin luput dari tembakan mereka itu. Dillon memeriksa tubuh Blaine yang bolong dan heran dengan senjata apa yang telah digunakan musuh yang tidak meninggalkan jejak mesiu apapun, bahkan bisa mengakibatkan lubang yang sebesar itu. Akibat dari tembakan mereka itu, ternyata makhluk aneh tersebut terkena peluru mereka sehingga mengakibatkan luka di bagian lututnya dan mengeluarkan cairan berwarna hijau. Mayor Dutch dan sisa timnya mulai membuat jebakan untuk menangkap makhluk aneh tersebut karena makhluk tersebut tidak menimbulkan jejak sedikit pun, sehingga dengan cara membuat jebakan mereka berharap dapat menangkap makhluk aneh tersebut. Setelah jebakan siap, Mayor Dutch berjalan perlahan-lahan sambil memeriksa apakah ada yang datang menghampiri, dan tiba-tiba salah satu jebakan mereka mengenai sasaran. Makhluk aneh tersebut pun melepaskan tembakan ke perangkap dan mengenai tubuh Ponco. Lalu Dillon pun melihat wujud asli dari makhluk aneh tersebut dan berkamuflas ke dalam hutan menghilang. Satu persatu, teman-teman Mayor Dutch dihabisi oleh makhluk aneh tersebut, mulai dari Hawkins, Blaine, Meg, Ponco, Dillon, dan yang terakhir si Billy juga dihabisi oleh makhluk aneh tersebut.
Yang tersisa hanyalah Mayor Dutch dan Anna. Mayor Dutch menembakkan senjatanya ke arah makhluk aneh tersebut. Dalam keadaan terluka, Mayor Dutch menyuruh Anna untuk lari pergi ke arah titik penjemputan helikopter. Akhirnya tinggallah Mayor Dutch sendiri di dalam hutan dan berusaha berlari dari kejaran makhluk aneh tersebut. Saat berlari, Mayor Dutch terjatuh ke dalam sungai, dan saat berenang ke tepi, Mayor Dutch terkejut karena makhluk aneh tersebut juga ternyata mengejarnya. Dengan tubuh yang berlumpuran tanah, Mayor Dutch bersembunyi di bawah akar pepohonan besar. Akibat dari berlumuran lumpur, tubuh Mayor Dutch tidak dapat terdeteksi oleh makhluk aneh tersebut. Mayor Dutch mulai membuat kembali jebakan dan berusaha bertarung sendiri untuk menghadapi makhluk aneh tersebut, serta melumuri tubuhnya dengan lumpur kembali agar tidak terlihat oleh makhluk aneh tersebut. Ia pun menyalakan api unggun untuk memancing makhluk aneh tersebut keluar. Setelah makhluk aneh tersebut mendekati api unggun, dengan segera Mayor Dutch melayangkan panah bomnya dan mengenai tubuh makhluk aneh tersebut. Dutch mulai mengikuti jejak cairan hijau dari makhluk aneh tersebut yang sudah terkena panah bom. Tiba-tiba dari arah belakang Dutch muncullah makhluk aneh tersebut. Dan dengan secepat kilat Dutch memasang bom perangkapnya, dan akhirnya Dutch terlempar ke sungai. Tiba-tiba dari atas kepala Dutch muncul makhluk aneh tersebut, mencengkramnya dan menghempaskannya ke batang pohon besar. Makhluk aneh itu melepaskan dan meninggalkan Dutch, serta membuka topengnya, yang ternyata dia adalah sesosok makhluk alien yang berwajah jelek yang sangat menyeramkan. Alien itu pun mengajak duel Mayor Dutch one by one, tetapi Mayor Dutch tidak mampu mengimbangi kekuatan si alien, sehingga Dutch menjadi terpojok ke salah satu posisi yang ternyata tempat posisinya terpojok itu terdapat sebuah perangkap yang telah dibuatnya sebelumnya. Begitu alien mendekat, dengan cepat Dutch menendang pengunci perangkap dan akhirnya tepat mengenai badan si alien. Tiba-tiba si alien membuka kotak di pergelangan tangannya, serta menyetingnya yang ternyata kotak tersebut adalah kotak bom waktu. Mayor Dutch berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya. Boom! Ledakan dahsyat pun terjadi. Datanglah Anna dan Maijen Phillips menggunakan helikopter untuk menjemput Dutch kembali ke base camp. Demikianlah film Predator ini yang memang sungguh sangat seru untuk kita nikmati sebagai tontonan. Terima kasih sobat semua, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini.